Nah, jadi teman-teman jangan sampai salah dalam melakukan proses budidaya tanaman porang ya teman-teman. Jangan sampai salah melakukan proses penanaman, khususnya dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami Keluarga Exmood. Selamat pagi ya teman-teman. Alhamdulillah, semoga teman-teman senantiasa diberikan kesehatan, sehat selalu ya teman-teman. Semoga senantiasa penuh banyak keberkahan dan semoga senantiasa dimudahkan dalam segala urusannya. Amin. Pagi hari ini kami Keluarga Exmood ini coba tengok kondisi lahan kami yang biasa kami review ya teman-teman, yang kami tumpang sari dengan kacang hijau. Kebetulan tadi malam ya teman-teman ada hujan ya, meskipun hujannya nggak deras-deras banget tapi lumayan lah ya, ada sekitar 1,5 sampai 2 jam, dan membuat kondisi tanah menjadi lumayan basah, agak gembur seperti ini teman-teman. Jadi loh ya, di tanahnya jadi sampai kempel seperti ini teman-teman, karena efek hujan semalam. Cuma ya biasanya nggak sampai dalam banget, dia hanya sampai menembus di sekitar ya 20 sentian sampai 30 senti. Nah, di pagi hari ini kami ingin berbagi cerita tentang perkembangan tanaman kami yang kami tumpang sarikan di lahan porang ini ya teman-teman. Bisa dilihat kondisi tanaman kami kacang hijau ini sangat subur sekali ya teman-teman. Daunnya hijau-hijau, buahnya sudah mulai mau menua ya istilahnya. Ini sekitar seminggu sampai 10 hari lagi lah bisa mulai panen. Selain apa yang akan kami ceritakan di pagi hari ini tentang pemanfaatan lahan ya teman-teman, pemanfaatan lahan untuk tanaman tumpang sari ya, seperti ini kami juga ingin berbagi cerita tentang plus minus ya, untung ruginya ketika kita tanam porang, kita bongkar dan nggak kita bongkar. Nah, jadi untung ruginya ketika kita bongkar porang ya, kita bongkar porang atau kita biarkan untuk tumbuh sampai 2 musim, itu seperti ini. Ini kasus yang kami alami. Ini tadi barusan saya baru sadar tadi ada porang yang nongol di sini sudah bertunas. Kenapa porangnya bisa bertunas sedangkan ini masih puncak musim kemarau ya teman-teman? Karena apa? Selama 60 hari ini, dari mulai Juli, Agustus, itu terjadi hujan di daerah kami 1, 2, 3 semalam ya. Jadi selama 60 hari itu terjadi hujan 3 kali teman-teman. Nah, selama 3 hari itu otomatis dia membuat kondisi tanah itu kadang lembab, kadang kering, kadang lembab, kadang kering, ya seperti itu. Nah, kondisi yang lembab kering, lembab kering, lembab kering seperti itu memicu ini apa namanya, pertumbuhan tunas dan perakaran si porang yang masih tertinggal di dalam tanah. Ya mungkin tidak semua ya teman-teman, karena apa? Karena porang sendiri itu dia tumbuhnya kan tidak serempak waktu awal bertunas, kemudian waktu dorman pun tidak juga serempak bareng, sehingga apa? Ketika yang porang sudah dorman lebih dulu, usia tidurnya sudah cukup, ketika dia mendapatkan sinyal-sinyal lembab panas itu seperti kayak dikecambahkan. Jadi kayak kacang hijau itu yang kita taruh di tempat yang lembab, kita tutup dengan kain-kain gitu, itu jadi kecambah. Nah sama, jadi porang-porangnya pun kondisinya seperti itu ya teman-teman. Jadi ketika porang itu kita biarkan di lahan, kemudian cuacanya seperti ini nggak menentu, panas hujan, dalam kurun waktu 60 hari ini muncul hujan 3 kali, itu ternyata bisa memicu pertumbuhan akar dan tunas, sehingga porang-porang yang dormannya sudah cukup umur, dia menjadi terpacu tadi untuk muncul tunas dan akarnya, sehingga dia akan bangun dari tidurnya. Sedangkan
dia bangunnya dalam kondisi yang salah. Ibaratnya begitu. Seharusnya dia masih tidur ya. Secara siklus hidupnya harusnya dia masih tidur, tapi karena tadi adanya rangsangan dari kondisi kelembapan tanah yang membuat dia menjadi terbangun, akhirnya dia menjadi bangun. Nah, bangunnya sayangnya kok bangun dalam kondisi yang salah ya. Bangun dalam kondisi cuaca yang masih panas, masih terik seperti ini, masih puncak-puncaknya kemarau. Nah, akhirnya apa? Yang terjadi seperti ini tadi ya, teman-teman. Ini kami tadi bongkar di kedalaman agak dalam sekali. Nah, ini sisa-sisa akarnya loh, teman-teman ya. Ini sisa-sisa akar porangnya tadi yang saya ambil. Ini banyak sekali sisa akar-akarnya loh. Ya, untuk menyelamatkan ini harus saya pindah, teman-teman. Ya, harus saya pindah. Karena kalau tidak saya pindah, jelas dia akan gosong daunnya dan nanti lama-lama bisa mati. Nah, ini sisa-sisa akarnya. Tadi saya pindah karena di sini panas sekali, teman-teman. Oh, nggak ada naungannya. Jadi tadi saya pindahlah ke tempat yang agak sejuk ya, teman-teman. Saya pindah dia ke sini. Nah, jadinya seperti ini, teman-teman. Oh ya, teman-teman. Jadi yang kondisi bangunnya salah pada waktu yang tidak tepat, meskipun dia tadi dari umbi sebesar ini ya, teman-teman. Ya, kurang lebih sekitar 3 on 2 on. Mungkin dulu waktu panen tenaga kerja kami ada yang terlewatkan, yang belum tercangkul, atau mungkin sudah tercangkul tapi lupa belum dibawa pulang. Akhirnya dia tertinggal dan dia tumbuh seperti ini. Tuh. Akhirnya dia kuning-kuning seperti ini. Ini pucuknya pun sudah mulai terbakar. Nah, ini kalau kita biarkan di sana tadi terus dan tidak turun-turun hujan, bisa dipastikan ini akan mati, teman-teman. Ya, ini akan mati. Kalau bisa tertolong suasana yang sejuk gitu masih oke, tapi kalau enggak biasanya mati. Nah, kalau mati, umbi ini akan muncul lagi nanti tunas kedua kalau masih ada sisa-sisa energi dagingnya, tapi kalau enggak ada ya biasanya bablas mati hilang ya. Nah, kasusnya jadi seperti ini. Nah, pembelajaran yang bisa kita petik, yang bisa kita ambil di kali ini ya, teman-teman. Jadi semua ada resiko. Kita bongkar umbi porang, kita biarkan di tempat penyimpanan rak-rak ya, ibaratnya di tempat karantina ya, bisa beresiko. Resikonya apa? Kadang di atas itu mudah muncul jamur, kadang yang kecangkul kita panen ketika masih agak basah, cuacanya lembab gitu, di bulan-bulan April Mei itu kadang mudah muncul jamur, kadang rusak, kadang dimakan binatang-binatang yang suka makan daging-dagingnya, kemudian muncul lalat, kemudian muncul belatung ya, jadi kayak belatung yang kecil-kecil yang makan dagingnya. Itu kalau kita bongkar. Nah, kalau kita tidak bongkar, resikonya juga bisa seperti ini ketika cuaca tidak bersahabat. Tapi kalau cuaca bersahabat ya nggak perlu kita bahas, dia akan hidup dengan sendirinya, bangun dengan sendirinya ketika dia sudah masanya tiba, yaitu ketika musim hujan tiba. Jadi intinya dibongkar ya ada kendala, nggak dibongkar juga ada kendala. Jadi ketika kita bongkar, kendalanya nanti gampang rusak ketika disimpan di karantina. Kalau tidak kita bongkar, ketika curah hujan seperti saat ini, kadang hujan, kadang enggak, hujan kadang enggak, kayak gitu, mengakibatkan kadang porang yang sudah dorman lebih awal, masa tidurnya dia sudah cukup, dia bangun di saat belum tepat pada waktunya, sehingga bisa menjadi kerusakan seperti ini. Nah, yang seperti ini bisa selamat nggak? Bisa. Caranya apa? Ya, kita selamatkan dengan cara kita kasih naungan atau kita cangkul, kita pindah lokasi ke tempat yang sejuk. Nah, yang jadi masalah ketika kita tanamnya hanya sedikit tidak apa-apa, kita menjumpai porang-porang yang dorman sudah lebih awal gitu ya, teman-teman. Terus yang ternyata kemaraunya kemarau basah dan dia ada yang tumbuh seperti ini, cuma beberapa biji aja gitu, kita selamatkan bisa. Tapi bayangkan kalau kita tanamnya berhektar-hektar, beribu-ribu hektar itu, jadi ya kuncinya apa? Ya semua tetap ada risikonya ya. Berbudidaya jenis tanaman apapun, kita mengembangkan jenis tanaman apapun, semua ada risikonya. Nggak cuma porang ya, teman-teman. Jadi kita sebagai petani porang yang bijak, kita harus siap dalam segala situasi. Kita harus selalu siap dengan berbagai macam kondisi. Jadi jangan selalu kita memikirkan yang enak-enak terus. Ada kalanya kita harus siap juga untuk yang tidak enak, sehingga ketika kita ada kendala, kita ada ujian di lapangan, kita tetap tegar dan kita tetap semangat melanjutkan hidup ini dengan penuh semangat. Dan tentunya selalu jangan lupa diiringi dengan doa.
supaya apa yang kita ikhtiarkan bersama selama ini hasilnya tetap bisa maksimal dan senantiasa diberikan kemudahan. Oke teman-teman, sementara bagi-bagi cerita dari kami keluarga Exmood di video kali ini sampai di sini dulu. Semoga video yang kami bagikan di hari ini, cerita yang kami bagikan di video kali ini bisa memberikan tambahan pengalaman, tambahan wawasan, dan tambahan ilmu untuk kita bersama. Terima kasih atas semuanya. Terima kasih sudah senantiasa bersedia bergabung bersama kami. Salam sukses dan sehat selalu dari kami keluarga Exmood. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.